Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Kesya Inaya dengan Nimahir 022 dan rekan saya Muhammad Rafi Rabani Pabutungan dengan Nimahir 023. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan guna menyelesaikan tugas mata kuliah ekonomi korupsi yang dibimbing oleh Bapak Zuhairon Yunan, SEMSc PhD, dengan topik definisi dan pengukuran korupsi. Korupsi merupakan persoalan krusial yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan moral, tetapi juga memberi efek sistemik terhadap perekonomian, pelayanan publik, hingga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dan di Indonesia, bentuk-bentuknya itu mencakup suap, kolusi, nepotisme, penggelapan, hingga gratifikasi. Mengapa tema ini penting? Karena tanpa pemahaman yang tepat tentang definisi dan cara mengukur korupsi, kita akan kesulitan dalam merancang strategi pemberantasannya. Dalam presentasi ini kami akan membahas yang pertama ada definisi korupsi, yang kedua ada jenis-jenis korupsi, yang ketiga ada teori-teori korupsi, dan yang keempat ada metode pengukuran korupsi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan definisi dari korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang berarti kebusukan, kerusakan moral, atau penyimpangan dari nilai kesucian. Setelah ini kemudian berkembang dalam bahasa Inggris menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda menjadi corruptie, yang kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia sebagai korupsi. Secara umum, korupsi mencakup tindakan penipuan, penyalahgunaan wewenang, dan juga penerimaan suap demi keuntungan pribadi. Menurut Subekti, korupsi adalah perbuatan pidana yang merugikan keuangan dan juga perekonomian negara. Menurut Syekh Hussein Alatas, menggambarkannya sebagai transaksi tidak jujur yang merugikan orang lain seperti suap dan juga nepotisme. Sementara itu, menurut Muhammad Ali, korupsi berarti perilaku busuk, menyalahgunakan kekuasaan, dan tindakan tercela seperti penggelapan dana. Pelakunya itu disebut dengan koruptor. Korupsi juga berdampak luas, tidak hanya secara ekonomi, tapi juga memicu ketidakadilan sosial dan kerusakan moral dalam masyarakat. Bagian jenis yang pertama ada korupsi suap, yaitu pemberian atau janji imbalan kepada pejabat publik untuk memengaruhi keputusan secara tidak jujur. Suap bisa terjadi dalam promosi jabatan atau tender proyek dan merusak integritas sistem. Kedua ada penggelapan dana, yaitu penyalahgunaan aset atau uang secara ilegal, seringkali dilakukan dengan memanipulasi data keuangan. Yang ketiga yaitu kolusi, kerjasama rahasia antar publik untuk keuntungan pribadi seperti persekongkolan dalam lelang proyek. Keempat yaitu nepotisme, yaitu perlakuan istimewa kepada keluarga atau orang dekat seperti pengangkatan jabatan tanpa kelas kualifikasi. Praktik ini menciptakan ketidakadilan dan menurunkan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan maupun lembaga publik. Selanjutnya yaitu korupsi dalam konteks hukum. Dalam hukum, korupsi tidak hanya mencakup kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga segala tindakan yang merugikan masyarakat secara luas. Korupsi dipandang sebagai tindak pidana serius yang merusak kesejahteraan publik dan tatanan hukum. Di Indonesia, pemberantasan korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini mencakup berbagai korupsi seperti suap, penggelapan, gratifikasi, pemerasan, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan Tipikor memiliki peran penting dalam memberantas korupsi. Komitmen Indonesia juga ditegaskan dengan meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Korupsi tidak hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, baik di sektor publik maupun swasta. Di sektor publik, korupsi meliputi manipulasi anggaran, penyalahgunaan wewenang, hingga suap dalam pelayanan seperti pendidikan dan juga kesehatan. Hal ini menurunkan kualitas layanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat, seperti dalam kasus EKTP dan dana bansos. Sementara itu, di sektor swasta, korupsi terjadi saat pelaku bisnis menyuap pejabat demi keuntungan, seperti kontrak proyek atau penghindaran pajak.
Bentuk lain termasuk laporan keuangan palsu dan praktik kartel. Dampaknya serius seperti distorsi pasar dan rendahnya investasi. Untuk mencegahnya dibutuhkan transparansi pengawasan, penerapan e-governance, serta prinsip good corporate governance dan whistleblowing. Teori korupsi dapat dijelaskan dari 3 pendekatan utama, ekonomi, politik, dan sosial. Dari sisi ekonomi, teori insentif menyatakan bahwa individu akan korupsi jika keuntungan lebih besar daripada resiko. Sedangkan teori peluang menyoroti pentingnya membatasi kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas. Secara politik, teori sistem dan institusi menjelaskan bahwa korupsi muncul karena lemahnya sistem pemerintahan dan institusi yang tidak efektif. Sementara itu, dari pendekatan sosial, teori menyoroti budaya kebiasaan masyarakat yang melegitimasi praktik korupsi, dan teori jaringan menunjukkan bahwa korupsi sering terjadi secara kolektif dalam sistem yang saling melindungi. Pencegahan ini harus mempertimbangkan semua aspek ekonomi, kelembagaan, hingga budaya masyarakat. Oke teman-teman, di bagian ini saya mau membahas soal pengukuran korupsi. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih korupsi itu harus diukur segala? Pengukuran korupsi itu sangat penting karena memberikan gambaran mengenai tingkat dan tren korupsi dalam suatu negara atau institusi. Pengukuran ini juga membantu merumuskan strategi pencegahan dan penindakan yang lebih efektif. Menurut Klitgard, pengukuran korupsi yang berfungsi sebagai alat evaluasi bagi efektivitas kebijakan anti korupsi dan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis sistem kelembagaan serta struktur insentif yang ada. Tanpa pengukuran yang objektif dan sistematis, evaluasi terhadap program anti korupsi akan bersifat subjektif dan tidak terarah. Selanjutnya kita akan membahas metode pengukuran korupsi. Di sini itu ada 4, yaitu yang pertama indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index atau CPI. Nah, CPI ini dikembangkan oleh Transparency International dan merupakan salah satu instrumen paling umum dalam mengukur tingkat korupsi di sektor publik. Indeks ini bersifat perseptual dan disusun berdasarkan penilaian dari pakar dan pelaku usaha berbagai negara. Skor berada dalam rentan 0 hingga 100, di mana nilai 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi, dan nilai 100 mencerminkan kondisi yang sangat bebas dari korupsi. Meski berbasis persepsi, CPI ini diakui secara internasional karena cakupannya yang luas dan metodologinya yang ketat. Dan yang kedua itu ada SPI, Survei Penilaian Integritas dari KPK. Survei ini merupakan salah satu alat evaluasi yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan celah terjadinya korupsi dalam proses layanan publik. SPI ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk responden dari internal instansi, pengguna layanan, serta pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga itu ada IPAK atau Indeks Perilaku Anti Korupsi, merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk menilai sejauh mana masyarakat menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi. Pengukuran ini mencakup beberapa indikator seperti toleransi terhadap praktik suap, pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, serta kecenderungan untuk melaporkan tindakan korupsi. IPK ini dirancang untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat integritas sosial di tingkat nasional maupun daerah. Yang keempat ada metode kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dalam kajian korupsi umumnya melibatkan teknik seperti wawancara yang mendalam, studi kasus, observasi partisipatif, serta diskusi kelompok atau FGD. Metode ini bertujuan untuk mengungkap dinamika sosial dan nilai-nilai budaya yang melatar belakangi perilaku koruptif. Melalui keterlibatan langsung dengan informan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan kontekstual mengenai praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas plus dan minus metode pengukuran korupsi yang tadi telah disebutkan. Yang pertama itu indeks persepsi korupsi atau CPI. CPI ini memberikan kemudahan dalam membandingkan antar negara, tapi karena berbasis persepsi,
Hasilnya bisa dipengaruhi oleh bias media atau stereotip. Sedangkan yang SPI itu, yang survei penilaian integritas oleh KPK, memiliki kelebihan lebih akurat karena berdasarkan pengalaman langsung dari masyarakat. Tetapi membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Yang ketiga ada IPAK atau Indeks Perilaku Anti Korupsi. IPAK ini menekankan aspek sikap masyarakat, tetapi dapat bias karena responden mungkin menjawab secara normatif. Dan yang terakhir, metode kualitatif itu bersifat eksploratif dan dapat menggali akar masalah, namun tidak representatif secara statistik. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang gak cuma melanggar hukum, tapi juga merusak moral dan merugikan masyarakat luas. Di Indonesia bentuknya bisa macam-macam, mulai dari suap, penggelapan, kolusi, sampai nepotisme. Dan ini semua ngerusak sistem dan bikin kepercayaan masyarakat ke negara jadi turun. Karena itu korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Kita udah punya dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Juga ada KPK, Kejaksaan, dan Tipikor untuk memperkuat penegakan hukum. Tapi sebenarnya korupsi itu nggak bisa dilawan cuma pakai hukum doang. Dari sisi teori, korupsi itu muncul karena banyak faktor. Bisa dari insentif ekonomi, kelemahan politik, atau budaya yang permisif. Makanya solusinya harus dari reformasi sistem, perkuat institusi, bangun budaya anti korupsi, sampai melibatkan masyarakat. Dengan cara itu kita bisa wujudkan pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya rakyat. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai definisi dan pengukuran korupsi. Dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa korupsi bukan sekedar penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga sebuah fenomena ekonomi, sosial, dan politik yang kompleks. Korupsi itu dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan juga menyebabkan ketimpangan yang semakin lebar. Kami juga telah membahas berbagai metode untuk mengukur korupsi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi semuanya berguna untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dalam menyusun kebijakan dan juga anti korupsi. Semoga setelah menonton video kami tidak hanya tahu apa itu korupsi, tetapi juga sadar betapa pentingnya peran aktif kita sebagai generasi muda untuk menolak segala bentuk kecurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.